Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang kita asalnya dari setetes air mani, kemudian setelah itu kita bisa berkembang menjadi makhluk yang paling mulia dan paling sempurna di muka bumi ini. Alhamdulillah, harus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku kelas 9 yang kami cintai dan kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan Pak Rifki. Hari ini Pak Rifki akan melanjutkan materi yang kemarin sudah Pak Rifki sampaikan. Materi yang akan kita pelajari hari ini masih melanjutkan tentang sistem reproduksi manusia, yaitu yang akan kita pelajari adalah tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan yang kedua adalah tentang kesehatan organ reproduksi pada manusia. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang organ reproduksi pada laki-laki. Baik, perhatikan pada gambar di samping. Di samping adalah gambar sketsa dari organ reproduksi pada laki-laki. Pada organ reproduksi laki-laki terdiri dari dua macam organ, yaitu organ luar dan organ bagian dalam. Untuk organ luar terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah penis. Penis adalah organ yang berfungsi untuk kopulasi atau memasukkan sel sperma ke dalam tubuh induknya. Kemudian yang kedua adalah berfungsi untuk saluran urin dan saluran sperma. Kemudian organ luar yang kedua adalah yang namanya skortum. Skortum adalah seperti kantung, yang di sini fungsinya skortum adalah untuk menjaga suhu dari testis agar tetap baik untuk perkembangan dari sel sperma. Kemudian untuk bagian dalamnya, bagian dalam dari organ reproduksi laki-laki yang pertama adalah ada yang namanya testis. Testis di sini adalah tempat untuk produksi sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang mengatur tentang perkembangan sel kelamin sekunder pada laki-laki, yaitu contohnya membesarnya jangkung, kemudian tumbuhnya rambut yaitu semacam jenggot, kumis dan lain sebagainya, kemudian dada yang membidang dan lain sebagainya. Kemudian organ yang kedua adalah epididymis. Epididymis adalah saluran untuk menyimpan sperma sementara saja sampai nanti sperma sudah matang dan siap untuk dikeluarkan. Ini namanya adalah epididymis. Kemudian selanjutnya yang ketiga, saluran. Saluran ini adalah saluran vas deferens. Saluran vas deferens adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis, tempat penyimpanan sperma sementara tadi, dengan yang namanya uretra. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir dari organ reproduksi laki-laki adalah uretra. Uretra adalah saluran keluarnya urin dan sperma, dan memang uretra ini terletak di dalam penis. Kemudian selain ada organ reproduksi pada laki-laki juga terdapat kelenjar reproduksi. Pada laki-laki kelenjar reproduksinya terdiri dari tiga macam. Yang pertama adalah yang namanya vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah kelenjar yang menghasilkan zat basa. Zat basa ini berfungsi untuk melindungi sperma. Kemudian ada fruktosa. Fruktosa ini adalah zat yang fungsinya untuk makanan atau sumber energi dari sperma. Kemudian hormon prostaglandin, dan yang terakhir adalah protein pembekuan. Kemudian kelenjar yang kedua yang terdapat pada laki-laki adalah yang namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan keputih-putihan, disebut dengan cairan mani, yang fungsinya adalah untuk melindungi sperma. Kemudian juga berfungsi untuk menutup saluran kencing saat terjadinya ejakulasi atau saat sperma dikeluarkan. Jadi agar sperma tidak masuk ke dalam saluran kencing. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang sifatnya basah. Fungsinya adalah sama, untuk melindungi sperma. Organ reproduksi selanjutnya adalah organ reproduksi pada perempuan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Di sini adalah gambar untuk sketsa organ reproduksi pada perempuan.
Organ reproduksi pada perempuan yang pertama adalah yang namanya ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Pada perempuan, ovarium terdiri dari dua, ada ovarium sebelah kanan dan ovarium sebelah kiri. Kemudian sel telur yang dihasilkan dari ovarium ini sudah diproduksi semenjak perempuan masih berada dalam kandungan ibunya, itu sudah mulai diproduksi sel telur. Sel telur yang diproduksi oleh seorang perempuan itu mencapai dari 200.000 sampai 2 juta butir telur yang dihasilkan oleh perempuan. Kemudian sampai dia masa dewasanya sudah siap untuk melakukan reproduksi, sel telur tinggal sekitar 200.000. Kemudian sel telur yang ternyata matang dan siap dikeluarkan itu ternyata selama wanita itu hidup ternyata hanya sekitar 400 saja yang bisa dikeluarkan. Kemudian sel telur ini setiap bulannya akan keluar satu persatu. Biasanya ovarium kanan dan kiri akan bergantian untuk mengeluarkan telur setiap bulannya. Kemudian yang kedua adalah saluran, yaitu yang namanya tuba falopi. Tuba falopi ini adalah merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim. Dan memang di saluran tuba falopi inilah nanti akan terjadi yang namanya pembuahan atau fertilisasi, yaitu bertemunya antara sel telur dengan sel sperma. Kemudian yang ketiga adalah rahim atau uterus. Rahim atau uterus ini adalah tempat untuk berkembangnya janin. Pada wanita yang biasa tidak mengalami kehamilan, besarnya rahim ini hanya sekitar 5 cm, tetapi saat terjadinya kehamilan, rahim manusia ini, rahim perempuan akan berkembang menjadi sekitar 30 cm atau bahkan lebih besar menyesuaikan dengan ukuran dari bayi yang dikandungnya. Kemudian yang selanjutnya adalah endometrium. Endometrium ini adalah pembatas rongga rahim, dan di sini nanti endometrium adalah yang akan meluruh saat terjadinya menstruasi. Kemudian ada yang namanya selanjutnya serviks atau leher rahim, dan disinilah yang namanya serviks ini biasanya terjadi yang namanya kanker serviks yang sering terjadi pada perempuan. Kemudian organ yang terakhir adalah yang namanya vagina. Vagina ini adalah tempat jalan keluarnya seorang bayi. Dalam organ reproduksi laki-laki maupun perempuan, proses yang pertama ini adalah terjadi pada laki-laki yang namanya spermatogenesis. Spermatogenesis adalah terjadinya pembentukan sel sperma pada laki-laki yang merupakan pembelahan meiosis yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Kemudian sel sperma yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki saat terjadinya ejakulasi itu sekitar antara 50 sampai 200 juta sel sperma yang akan dikeluarkan, dan itu nanti seumpama terjadi pembuahan dengan sel telur, yang akan membuahi sel telur hanya satu saja sel sperma. Kemudian yang selanjutnya adalah ini terjadi pada tubuh wanita atau perempuan yang namanya oogenesis. Oogenesis ini adalah pembentukan sel telur pada perempuan. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu adalah menstruasi. Menstruasi ini terjadi pada perempuan yang memang untuk menstruasi seperti video yang di samping yang kalian amati. Menstruasi ini biasanya pada wanita normal terjadinya setiap 28 hari sekali. Tetapi untuk beberapa orang menstruasi ini bisa paling singkat sekitar 15 hari dan paling lama adalah 40 hari. Menstruasi ini terjadi apabila sel telur setiap bulannya yang dikeluarkan ternyata tidak dibuahi oleh sperma, maka nanti sel telur ini dinding rahimnya karena tidak ditempeli oleh sel telur yang dibuahi tadi, maka dinding rahim ini akan meluruh dan terjadilah menstruasi. Kemudian yang terakhir adalah yang namanya fertilisasi. Fertilisasi seperti gambar di situ. Fertilisasi adalah proses pembuahan yang terjadi antara sperma dengan sel telur. Fertilisasi ini dimulai dari perjalanan sperma. Sejak sperma itu masuk ke dalam vagina perempuan, kemudian dia masuk melewati rahim, dan nanti saat terjadi pembuahan, terjadinya fertilisasi, itu nanti antara sel sperma dan sel telur itu akan bertemu di namanya saluran tuba falopi. Kemudian
sel sperma agar dia itu bisa bertahan dari cairan-cairan yang berada di dalam tubuh seorang wanita, maka memang sel sperma itu sejak dibentuk di saat proses spermatogenesis itu sudah dilengkapi dengan cairan-cairan untuk melindunginya dari asam yang berada di dalam tubuh wanita. Kemudian di sini ada beberapa penyakit-penyakit yang biasanya dialami oleh manusia terkait dengan kesehatan reproduksinya. Yang pertama adalah gonore. Gonore ini adalah kencing nanah, dan gonore ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan sama saja. Kemudian yang selanjutnya adalah sifilis atau yang biasanya disebut dengan raja singa. Sifilis ini adalah karena suatu bakteri yang mengenai organ reproduksi, maka kemudian nanti akan menyebar ke seluruh tubuh. Biasanya terbentuk semacam bercak-bercak merah di seluruh tubuh bagian kulit-kulit. Selanjutnya, penyakit selanjutnya yaitu herpes simplex genitalis. Herpes ini terjadi pada organ genital manusia, bisa terjadi pada laki-laki juga bisa, pada perempuan juga bisa. Kemudian selanjutnya adalah AIDS. AIDS ini adalah penyakit yang dibawa oleh virus HIV, dan memang sampai sekarang untuk penyakit AIDS ini belum ada obatnya, dan memang AIDS ini diakibatkan karena hubungan seksual yang mungkin berganti-ganti pasangan dan mungkin tidak sesuai dengan kodrat manusia. Ini nanti juga akan menyebabkan penyakit AIDS ini. Kemudian yang selanjutnya adalah keputihan. Keputihan ini adalah keluarnya cairan putih kekuning-kuningan. Biasanya ini pasti terjadi pada seorang perempuan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah epididymitis. Ini adalah peradangan pada kelenjar epididymis. Ini terjadi pada laki-laki. Materi terakhir yang akan Pak Riki jelaskan adalah upaya pencegahan penyakit reproduksi. Adalah yang pertama, menggunakan celana dalam berbahan katun, bertekstur lembut, dan kemudian sering mengganti celana dalam minimal 2-3 kali dalam satu hari. Kemudian yang kedua adalah membiasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian yang ketiga adalah memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang agar tidak terjadi jamur. Kemudian yang keempat adalah apabila sedang mengalami menstruasi, maka rajinlah untuk mengganti pembalut. Kemudian yang kelima adalah menghindari penggunaan sabun pembersih di daerah kewanitaan secara terus-menerus. Dan yang keenam adalah rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Mungkin ini yang bisa Pak Rifki sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Pak Rifki sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.